Kalau jodoh dari usaha kita, terus kenapa kita perlu berdoa kepada Tuhan? Tapi kalau jodoh dari Tuhan, kenapa Tuhan rasanya menghambat bahkan tidak mengirimkan jodoh kepada kita? Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Pak Albert Kurniawan. Beliau pernah menyampaikan hal ini beberapa tahun yang lalu dan saya rindu teman-teman boleh menyimaknya bersama-sama. Ini Shalom, topik yang selamat menarik. malam rekan-rekan semua. Saya bersyukur untuk sekali lagi kesempatan boleh ada bersama dengan channel Bara Digital Ministry untuk boleh membagikan dan kita belajar sama-sama dengan topik yang kita bahas. Namun sebelum ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi teman-teman yang merayakan dan juga selamat Hari Valentine. Jadi di dalam saya kira nggak terlambat lah. Kenapa saya angkat topik ini? Karena kemarin adalah Hari Valentine, ya, hari kasih sayang. Nah, biasanya para Jonas-Jonas, jomblo ngenes itu meneteskan air mata karena sekali lagi Valentine kali ini jomblo lagi, begitu ya. Tapi nggak perlu berkecil hati, kita akan belajar sama-sama tentang apakah jodoh itu ada di tangan Tuhan atau di tangan manusia. Saya boleh minta untuk admin bisa dinaikkan PowerPoint saya. Oke, kita akan bersama-sama belajar ini. Kita akan bahas pada malam hari ini apakah jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan manusia. Jadi teman-teman semua, sebelum saya melanjutkan, kalau tadi kita lihat postingan dari Pengharapan Kekal, di sana diajak untuk bersama-sama kita memikirkan. Di sana ada keluar kalau jodoh itu di tangan Tuhan, kenapa kok saya belum dipertemukan? Lalu yang kedua adalah kenapa kok ada orang yang akhirnya bercerai? Terus kalau memang di tangan Tuhan, apakah berarti saya harus diam saja? Nah, kita akan bersama-sama membahas dan saya akan memulai dengan sebuah contoh terlebih dahulu, baru nanti kita akan lihat prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, kalau misalnya jodoh itu di tangan Tuhan, istilahnya Tuhan tetapkanlah, kalau saya boleh bilang ya. Pertanyaannya apakah bisa salah atau tidak? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang perlu kita bahas sama-sama. Kalau misalnya Tuhan yang memilihkan buat kita, seharusnya itu adalah pasangan yang akan membawa kita kepada hal yang baik, begitulah. Tetapi nyatanya di dalam dunia ini kita menemukan adanya perceraian. Adanya perceraian. Perceraian itu seringkali disebabkan karena dasarnya adalah ketidakcocokan. Ketidakcocokan atau komunikasi yang kurang sehingga satu sama lain sudah tidak merasa cocok. Nah, selanjutnya adalah saya ajak kita coba lihat sama-sama ilustrasi atau analogi yang saya berikan. Nah, katakanlah kalau perempuan itu ditandakan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi namanya 1, nama kedua adalah angka 2, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya jodoh itu ditentukan oleh Tuhan, maka saya coba tentukannya begini. A1, B2, C3, D4, E5. Nah, ternyata di dalam dunia ini, B sama 2, E sama 5 ini bercerai. Nah, ketika ada satu yang bercerai, berarti jangan-jangan ini A, jangan-jangan pasangan itu sebenarnya bukan A1, tetapi misalnya A5. Jadi ketika ada satu yang salah, ini efeknya domino kemana-mana. Jadi teman-teman, saya mengajak kita untuk melihat bersama-sama kalau jodoh itu di tangan Tuhan, maka sebenarnya nanti akhirnya manusia itu tidak perlu bertanggung jawab atas pernikahan tersebut. Ketika mereka bercerai, mereka akan berkata, ya Tuhan sudah pilihkan buat saya kok. Jadi saya juga tidak bisa dipersalahkan begitu. Nah, saya ajak kita melihat bersama-sama di dalam Kejadian 2 ayat 18. Di sana dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Menarik sekali di dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata a helper. Jadi begini teman-teman, a helper dengan the helper itu berbeda. Bahasa Inggris kata I eat an apple sama I eat the apple. Itu adalah hal yang berbeda. Kalau ada kata the, itu menunjuk kepada sesuatu yang sangat jelas. Ya, jadi kalau misalnya I read the book, berarti buku itu. Tapi I read a book, itu saya membaca sebuah buku. Nah, di dalam bagian ini kita bisa lihat bersama-sama bahwa dikatakan I will make a helper.
Jadi bukan dipakai sebuah definite yang jelas, kata definite. Maka dari itu saya melihat bagaimana seharusnya setiap kita itu bukan jodoh itu datang dari Tuhan, tapi ada bagian dari setiap kita untuk memilih, untuk mencarinya. Nah, teman-teman, ketika kita lihat ayat 18 berbunyi tidak baik manusia seorang diri saja, seharusnya ayat 19 mengatakan apa? Seharusnya ayat 19 kira-kira begini kan? Maka Allah menjadikan Hawa dari tulang Adam bla bla bla. Tapi kaget sekali ketika kita menemukan bahwa lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Nah, lalu ayat 20 mengatakan manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi kalau kita melihat bersama-sama bagian ini, pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan tidak tahu kalau Adam itu nggak cocok sama ayam? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Adam itu kalau ngobrol sama anjing atau monyet atau burung nggak cocok? Lalu kenapa kalau Tuhan sudah tahu tidak cocok, kenapa 19 malah dibentuklah tanah, segala binatang hutan, dan segala burung di udara? Nah, setelah saya mempelajari bagian ini, saya melihat, saya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk melihat bahwa ayat 19 ini ada untuk menunjukkan bahwa manusia diizinkan oleh Tuhan mengalami yang namanya ketersendirian. Ya, jadi Tuhan tidak langsung untuk memberikan sebuah solusi tidak baik manusia seorang diri saja, lalu dia menjadikan Hawa, tidak. Tetapi ada satu momen di mana manusia itu mengalami ketersendirian. Nah, saya kira semua orang yang sebelum menikah semuanya jomblo kok. Nggak ada yang tiba-tiba lahir itu sudah menikah, tidak ada. Nah, ayat 20 menunjukkan kepada setiap kita bahwa ada satu proses yang Adam lakukan, bahwa apa? Dia tidak menjumpai penolong. Artinya apa? Pada waktu dia ngomong sama singa, dia ngomong, singa apa kabar? Dibalasnya haum-haum. Dia ngomong sama bebek, bebek, apa kabarnya kamu? Kwek, 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 kwek. Setelah Adam itu mencoba dengan berbagai jenis hewan, penulis Kejadian mengatakan bagi dirinya ia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Di dalam ayat 20, saya mengajak kita untuk melihat bahwa ada satu usaha aktif dari manusia untuk mencari, bukan diam, bukan tunggu wanita dari langit, bukan tunggu pria dari langit. Maka ada bagian kita untuk mencarinya. Nah, saya biasa mengajak setiap kita untuk apa? Teman-teman yang kemarin merayakan Valentine-nya seorang diri, alias jomblo ngenes gitu ya, sebagai seorang jomblo spesial, teman-teman gak usah kecil hati. Teman-teman di tengah ketersendirian, Tuhan punya maksud dan rencana untuk kamu harus juga mengenal siapa kamu. Tujuan ketika kita sendiri, kita itu coba sinkronize dengan orang lain. Saya itu cocoknya dengan orang seperti apa? Nah, pertanyaannya saya cocoknya dengan orang seperti apa? Harus didahului dengan pengenalan siapa saya. Celaka sekali ketika kita ingin menjalin relasi dengan seorang wanita atau seorang pria, tapi kita sendiri nggak tahu saya ini orangnya seperti apa. Beberapa pasangan yang datang kepada saya tanya, mereka yang mau menikah, kamu kalau misalnya lagi marah, harusnya diapain supaya kamu bisa tenang? Beberapa di antara mereka mengatakan, ya nggak tahu harus diapain. Beberapa memberikan solusi yang akhirnya solusi itu ketika dilakukan juga nggak jawab. Nah, teman-teman, lalu sekarang bagaimana prinsipnya untuk mencari pasangan? Nah, Alkitab memberikan kepada setiap kita bahwa pasangan itu harus yang sepadan atau suitable. I will make a helper suitable for him. Harus sepadan dan cocok. Kalau gitu sekarang pertanyaan lebih lanjut, maknanya sepadan apa? Umurnya sama, tingginya sama, kekayaannya sama. Enggak, bukan itu. Tetapi sepadan yang pertama, saya ajak kita untuk lihat bersama-sama, yaitu harus seiman. 2
2 Korintus 6 ayat 14 mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Nah teman-teman, ada sedikit perbedaan terjemahan yang dipakai di dalam NIV ya untuk menjelaskan 2 Korintus 6 ayat 14. Do not be yoked together with unbelievers. Loh kok di ayat 14 yang bahasa Indonesia kok pasangan yang tidak seimbang, sementara kalau di dalam bahasa Inggrisnya do not be yoked. Nah, teman-teman tahu apa do not be yoked? Yoke itu jangan kamu diikatkan dalam kuk yang bersama dengan orang tidak percaya. Menurut saya ketika terjemahan LAI mengurangi makna sebenarnya dari teks yang diangkat oleh Paulus ini. Nah, teman-teman kalau lihat yoke, nah ini gambaran yoke. Ya, itu kalau katakannya sebelah kiri adalah orang percaya, sebelah kanan adalah orang unbeliever, maka bayangkan kalau sapi itu satu mau ke kiri, satu mau ke kanan, yang terjadi apa? Lehernya sama-sama sakit. Maka dari itu harus punya sebuah kesepadanan. Yaitu pertama dalam area iman dulu. Teman-teman sederhana begini deh. Kristen sama Kristen aja menikah masih bertengkar kok. Apalagi sekarang kamu sudah seiman, tidak seiman, ya pasti akan menimbulkan banyak keributan. Karena ada begitu banyak prinsip yang sangat-sangat totally different. Ya, saya nggak bahas tentang perbedaan agama-agama ya. Yang kedua saya ajak kita untuk melihat dari satu prinsip yang Abraham berikan kepada hambanya untuk mencarikan pasangan bagi Ishak. Nah, di sana dikatakan, di dalam ayat 24 kita fokuskan karena waktu kita terbatas. Di sana hamba dari Abraham itu berdoa kepada Tuhan supaya dipertemukan dengan seorang gadis yang mau memiringkan buyungnya supaya aku itu bisa minum. Aku dan untaku diberi minum. Nah, jadi teman-teman semua zaman itu kalau orang mau minum itu nggak bisa pakai keran atau pakai galon minum, nggak, tapi harus ambil ke sumur untuk dikeluarkan lagi, jadi harus naik dan turun. Nah, bayangkan orang kalau minum ya paling dia bisa berapa banyak sih? Mungkin setengah botol. Tapi kalau onta yang minum itu bisa sampai kembung-kembung, bisa sampai kakinya pegel banget gitu kan. Jadi artinya di dalam bagian ini kata sepadan itu saya terjemahkan yang kedua adalah punya karakter yang baik. Nah, karakter ini teman-teman tidak bisa kamu kenal cuma sekedar 1-2 bulan pacaran. Kedalaman hati manusia itu kita harus bisa kenal ketika punya waktu yang cukup. Nah, definisi cukup ini bermacam-macam gitu ya. Ada yang bilang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun dan seterusnya. Ada yang bahkan pacaran sampai mengalahkan KPR dengan bank begitu. Bisa 10 tahun pacaran. Ya nggak apa-apa, tetapi dengan sebuah tujuan untuk mengenal karakternya. Yang ketiga, cocok dan sepadan itu saya ajak kita untuk lihat dari ayat yang ke-16 pasal 24. Anak gadis itu, jadi Ishak ini, anak gadis itu siapa? Ribka di dalam bagian ini ya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Nah, saya ingin katakan bahwa yang ketiga itu harus bukan hanya cantik secara penampilan atau ganteng secara perawakan, tapi juga harus dibarengi dengan inner beauty. Coba ya, teman-teman dengar nih. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, tetapi bulu keteknya tebal. Lah, jadi kan kita langsung wah gimana gitu. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, tapi suka mencuri. Nah, teman-teman, apa gunanya sebuah paras yang cantik, sebuah wajah yang tampan, tetapi tidak dibarengi dengan satu inner beauty yang baik.
Nah, saya ingin katakan cocok dan sepadan itu adalah yang pertama harus memperhatikan juga inner dan outer beauty. Ya, inner dan outer beauty. Yang keempat perlu dipertimbangkan adalah masalah background keluarganya seperti apa. Yang kelima itu adalah berkaitan dengan fisiknya. Jadi teman-teman perhatikan, 1, 2, 3 itu prinsip di dalam Alkitab. Nah, 4, 5, 6 saya gabungkan dengan ilmu psikologi. Jadi saya pernah bahas juga di dalam bara ministry ini juga, teman-teman, di dalam segala aspek kehidupan kita, coba kita belajar paling tidak 3 hal. Yang pertama, Alkitab bilang apa sih soal itu? Yang kedua, ilmu pengetahuan bilang apa soal hal itu? Dan yang ketiga, apa kata norma masyarakat soal hal itu? Nah, tentunya prinsip firman Tuhan itulah yang jadi dasarnya. Kalau pengetahuan itu tidak sejalan dengan firman Tuhan, maka kita harus korespondensi, harus kita telaah lebih lanjut tentang ilmu pengetahuan itu. Jadi basicnya itu adalah prinsip Alkitab. Nah, sekarang saya ajak untuk bagaimana mencampurkan prinsip ini antara apa kata Alkitab dengan apa kata ilmu pengetahuan. Nah, background keluarga ini berbicara juga apakah keluarganya ini pernah mengalami perceraian. Bagaimana papanya? Bagaimana mamanya bersikap di rumah? Apakah papanya adalah orang yang ringan tangan? Atau mamanya itu sangat mudah sekali melemparkan barang-barang? Nah, itu akan mempengaruhi siapa pribadi ini. Nah, fisik ini berkaitan dengan begini. Mungkin ada pertanyaan gini, Pastor atau Pak, saya itu seorang wanita, tingginya 180. Sedangkan cowok saya itu 160, boleh nggak merit? Ya nggak apa-apa, memperbaiki keturunan misalnya yang laki-laki, ya nggak masalah. Cuma siap nggak ketika kamu berjalan bersama-sama, ya orang pasti lihat loh kok beda jauh banget tingginya begitu. Ya kita harus siap, tapi Alkitab tidak larang. Ya. Lalu yang terakhir saya berikan yaitu tingkat pendidikan perlu juga menjadi bahan pertimbangan. Jangan sampai terlalu jauh. Kalau nanti terlalu jauh, bahasa yang dipakai itu nanti tidak bisa nyambung. Nah, saya ingin katakan kepada setiap kita sebagai penutup, di dalam masa pencarian, hal yang sangat-sangat perlu dilakukan adalah kita harus bawa di dalam doa. Kita mohon pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh buka jalan, biarlah Tuhan yang boleh tutup jalan kalau ini bukan pasangan yang sepadan atau pasangan yang tepat. Nah, kira-kira sampai di sini dulu pembahasan saya. Sekarang kita masuk ke dalam area tanya jawab. Oh, terima kasih Pak Albert yang sudah menjelaskan buat kita semua. Ada begitu banyak komentar yang sudah masuk dan juga pertanyaan. Apakah suara saya jelas Pak? Saya pastikan dulu. Jelas sekali Pak. Baik. Ada yang bertanya seperti ini, Pak. Berbicara tentang seiman, Pak. Apakah boleh kita menjalani dulu? Nantinya kan kita bisa lihat, bahkan kita bisa mengusahakan pasangan kita akan berubah, Pak. Sorry Pak, boleh diulangi lagi? Jadi ada yang berbicara seperti yang menyampaikan pertanyaan seperti ini, Pak. Misalnya berbicara tentang seiman, Pak. Kan pasangan saya belum seiman. Tapi saya percaya nanti bakalan seiring berjalan, kita akan sama-sama bisa seiman. Bisa seiman, Pak. Iya. Ini pertanyaan juga sering saya dapat ya teman-teman semua ya. Sekali lagi saya bedakan antara yang namanya pacaran dengan penginjilan. Ya, penginjilan, pacaran atau menikah itu menikah. Jangan dibungkus. Jangan penginjilan dalam pernikahan. Jangan pernikahan disertai dengan penginjilan. Ya, nanti dibilang katanya nanti akan menjadi seiman. Nah, pertanyaannya kamu yang dibawa ke sana atau kamu sanggup nggak bawa dia ke sini? Begitu. Jadi kalau usul saya lebih baik jangan yang tidak seiman. Jangan yang tidak seiman. Seringkali kasusnya jadinya begini nih. Loh Pak,
dia itu sekarang betul sih bukan dia non-Kristen, tapi katanya pacaran dengan saya. Pertama dia berjanji akan datang ke gereja, yang kedua dia berjanji akan dibaptis. Pertanyaan saya lebih lanjut begini, kamu tahu dari mana bahwa imannya tulus? Kamu tahu dari mana kalau dia ke gereja bukan karena pasangan, tapi karena Tuhan? Bagaimana cara kamu ngukurnya? Bagaimana cara kamu tahu bahwa dia mau dibaptis bukan demi kamu, bukan demi pernikahan? Karena saya menemukan orang yang waktu pacaran dengan orang yang non-Kristen, awalnya memberikan perjanjian yang sangat manis. Bisa pacaran 3 tahun itu terus saja ke gereja. Tapi saya temukan juga setelah menikah, ya sudah, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jangan ngurus. Saya mau tanya sama teman-teman yang berpikiran perbedaan keyakinan itu boleh. Kalau misalnya kamu sebelum menikah, ya si A ini agama Kristen, si B non-Kristen. Kalau misalnya akhirnya kamu itu sebelum menikah, akhirnya si A sama si B mau datang beribadah sama-sama. Terus setelah menikah, terus si B bilang gini, aku sekarang nggak mau temani kamu. Kamu mau apa? Kamu mau cerai? Silakan. Siapa yang kalah? Saya tanya. Apakah kamu bilang gini? Oh ya udah, kamu tidak mengikuti janjiku. Ya udah kita cerai. Padahal ketika kamu cerai, kamu memperburuk situasimu. Nah kalau sudah tahu seperti itu kurang baik, lebih baik kamu jangan pilih pasangan yang tidak seiman. Itu jelas kehendak Tuhan. Ya, itu aja. Wah, ini cukup banyak pertanyaan, Pak. Saya berharap Pak Albert bisa menjawab secara singkat dan juga punya waktu yang masih banyak buat kita. Ada yang bertanya seperti ini, Pak. Shalom, Pak. Saya punya teman usia 49, wanita, belum menikah. Padahal masa mudanya dia cantik banget dan banyak yang menghampirinya. Nah, dalam hal ini siapakah yang salah, Pak? Usia 49, terus sekarang belum nikah. Ya, kalau bagi saya itu pilihan kamu, salah kamu sih. Tapi seringkali begini, saya jawabnya begini ya. Tujuan tertinggi manusia itu bukan menikah, teman-teman. Bukan menikah. Banyak orang, maaf ya, karena kepepet umur, dia banting harga. Pernah saya dengar satu guyonan begini ya. Sebelum kita umur 17 tahun, orang yang deketi kita selalu bertanya, siapa kamu? Kamu kok deketi saya? Begitu ya. Sudah umur mendekati 30, misalnya udah usia 28, belum punya pasangan, dia mulai bertanya, saya ini siapa? Kok tidak ada yang mau sama saya? Sudah umur 35 masih belum dapat pasangan, dia mengatakan, udah siapa saja deh yang mau silakan begitu. Nah, bagi saya ketika kita membuka diri, istilahnya banting harga seperti itu, berarti kita mengorbankan prinsip hanya demi pernikahan. Padahal di dalam pernikahan teman-teman, itu kamu akan menghadapi situasi yang tidak mudah. Karena dua pribadi dipersatukan. Dua pribadi dengan background yang berbeda dipersatukan untuk satu rumah. Itu kalau tidak disertai dengan cukupnya pengenalan dan juga disertai dengan keyakinan yang sama, maka goncangan di dalam pernikahan itu besar sekali. Itu. Jadi teman-teman sebenarnya saya ingin katakan usia 49 belum menikah, salah siapa? Ya bukan salah siapa-siapa sebenarnya. Karena tujuan manusia diceritakan bukan untuk menikah kok. Di ultimate goal kita itu bukan pernikahan, tapi bagaimana di dalam situasi kita apapun kita menyenangkan Tuhan. Tapi kalau si wanita ini memang ingin menikah di usia 49 tapi dia belum dapat pasangan, ya saya harus katakan ini adalah buah atau risiko yang kamu sudah lakukan atau yang kamu sudah pilih di masa lalunya. Gitu. Mau secantik apapun kalau kita di masa lalu semua cowok ditolak, atau kita pasang harganya terlalu tinggi, kita mau cowok yang sempurna, ya itu akan sulit. Akan sulit, begitu. Jadi mungkin ada kesalahan-kesalahan di dalam berkomunikasi, ada kesalahan-kesalahan di dalam mengambil keputusan, dan itu seharusnya menjadi pembelajaran buat setiap kita. Kira-kira begitu, Pak Tony. Baik, Pak. Terima kasih buat penjelasan. Ini sangat menarik, Pak.
Saya akan lanjutkan di pertanyaan dari YouTube, Pak. Bagaimana dengan hubungan yang sudah persiapan menikah, tapi di saat mau menuju pelaminan, tiba-tiba dibatalkan sepihak? Apakah itu bukan jodoh atau bagaimana, Pak? Nah, sekali lagi, saya nggak tahu apakah Ibu Marcelina dengarkan dari awal atau tidak. Dari awal saya mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan istilah jodoh itu dari Tuhan. Gitu. Bagian kita yang harus mencari. Kalau memang udah diputuskan sepihak, ya sudah. Ya terima itu, life must go on. Ya kita harus move on, begitu. Kalau saya memandangnya seperti itu. Berarti Tuhan belum izinkan kamu menikah atau yang bersangkutan menikah dengan yang itu, yang dibatalkan itu. Itu sih. Wow, ini menarik, Pak. Ada dari Henry dari Facebook, Pak. Selamat malam, mau tanya. Kalau kita terlalu menuntut kesempurnaan dalam mencari pasangan hingga akhirnya nggak punya pasangan, apakah itu salah, Pak? Mungkin hampir sama ya, Pak, dengan yang usia 40. Hampir sama. Jadi kalau kita berharap pasangan itu sempurna, ya maaf kata tidak ada yang sempurna. Tidak ada pria yang sempurna dan juga tidak ada wanita yang sempurna. Paling tidak, carilah itu yang seiman. Seiman itu begini ya, saya tadi nggak bisa eksplor lebih dalam karena keterbatasan waktu. Teman-teman, seiman itu bukan hanya berbicara soal saya Kristen, kamu Kristen. Enggak, bukan hanya sesederhana itu sih. Tapi kita harus menguji, kita harus ngecek juga seberapa dekatnya orang tersebut dengan Yesus. Seberapa berelasinya dia dengan Yesus. Seberapa dia tertariknya dengan iman kekristenan. Seberapa dia mau memajukan prinsip-prinsip kerajaan Allah di dalam kehidupan dia sehari-hari. Itu yang harus dikejar. Jadi bukan hanya sekedar bilang gini, gue mau pacaran sama lu, tapi lihat dulu KTP lu apa? Oh Kristen, oh gue Kristen, sama dong, kita berarti bisa pacaran. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah di dalam keseimanan, sepadan di dalam level keimanan. Nah itulah yang seharusnya itu yang paling utama. Bagi saya itu yang paling utama. Jadi itu jangan sampai kita negosiasikan. Jadi saya harus katakan bahwa paling tidak itu prinsip yang kita pegang. Prinsip kita pegang. Ya, nggak bisa memang cari yang karakternya 100% tanpa cacat. Background keluarganya itu betul-betul sangat sempurna, flawless gitu. Kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin. Gitu. Wow. Ini ada yang bertanya, Pak, dari Instagram. Shalom, bagaimana menanggapi kalau orang tua, Pak, meminta anaknya supaya segera menikah? Yang kita tahu pernikahan itu bukan untuk ajang siapa lebih cepat. Bagaimana ya, Pak, menanggapi secara agama biar tidak stres, Pak, khususnya di pihak anak? Iya sih ya, orang tua ini kadang harus dibukakan mata dan pikiran sih ya, bahwa the ultimate goal of human itu bukan menikah sih ya. Jadi kalau tidak disertai dengan pengenalan yang cukup, ya, tidak disertai dengan pengenalan yang cukup, yang terjadi akan bisa geger, banyak bertengkar, banyak cekcoknya. Kalau nggak cocok jadi cekcok gitu ya. Jadi kamu jadi menghadirkan neraka dalam hidupmu gitu. Nah, saya sih hanya cuma bisa bilang begini, saya mohon para orang tua, ya, berikanlah kebebasan kepada anak-anakmu untuk bisa melakukan pilihan. Nah, kalau memang belum waktunya bagi dia merasa untuk belum waktunya menikah, ya jangan dipaksa untuk menikah, begitu. Kalau memang belum dapat, jangan dipaksa untuk suruh cari, suruh banting harga. Karena Tuhan itu juga memberikan prinsip jelas kok bagi setiap kita. Bahwa tujuan hidup manusia itu bukan menikah. Karena kalau tujuan hidup manusia menikah, kalau saya sudah menikah berarti tujuan saya selesai, berarti harus meninggal dong. Enggak, gitu loh. Jadi punyalah satu gambaran picture yang lebih besar. Bahwa hidup itu bukan hanya soal menikah. Dan bahkan ketika kita berpikir bahwa kebahagiaan bisa didapat ketika menikah, jawabannya keliru. Keliru benar. Karena pada waktu kita menikah, kita berbagi hidup. Berbagi hidup, berbagi waktu, berbagi perasaan, berbagi tenaga, berbagi segala sesuatu dengan pasangan kita. Apakah kita siap dengan segala konsekuensi yang ada? Perbedaan yang ada, terus kesenangan kita diganggu,
Lah kalau nggak seneng seperti itu, ya lebih baik jangan menikah. Karena ketika menikah, kita itu bukan hanya memuaskan hasrat kita, hasrat seksual atau libido kita, tetapi ini berbicara bagaimana bersama dengan pasangan saya menghadirkan prinsip-prinsip kerajaan Allah di muka bumi ini. Itu yang harus dikejar. Wah, ini menarik, Pak. Cukup banyak pertanyaan, Pak. Ada satu pertanyaan yang dari Instagram. Pak Pendeta mau tanya, kalau saya putusin pacar karena bukan seiman, apakah saya menjadi batu sandungan buat pacar kelak menjadi, artinya dia benci dengan iman saya, Pak? Oh, ya kalau bicara soal kemungkinan ya bisa ada possibility itu. Cuma begini loh, teman-teman kalau putusin itu juga harus tahu etika, ya. Jangan kita juga putusnya itu nggak baik-baik gitu. Lebih baik jadian baik-baik, putusnya baik-baik. Putusnya baik-baik. Saya sangat menyarankan jangan lupa manner-nya. Manner itu adalah tata caranya. Jadi itu harus diperhatikan. Wow. Pak, ada yang bertanya dari Facebook, Pak, dari Novlin. Pak, bagaimana dengan pernikahan karena kesalahan? Saya nggak tahu karena kesalahan apa, Pak. Apakah karena mereka waktu pacaran sudah terjadi hubungan lebih lagi atau seperti apa, Pak? Iya, kalau misalnya sudah kesalahan yang saya maksud, misalnya saya persempit ya kepada kecelakaan, yaitu MBA, married by accident, atau married because accident, ya memang harus dijalani. Saya percaya kesalahan yang terjadi itu Tuhan ampuni. Yang pertama Tuhan ampuni. Yang kedua harus tanggung jawab, terutama si prianya, gitu ya. Jangan setelah membobol bank, habis itu nggak peduli. Nah, jangan membuatnya jadi berdosanya bertumpuk-tumpuk gitu. Tapi lebih baik jalani, ya udah, itu konsekuensi yang harus kamu bayar begitu loh. Nah, apakah Tuhan tidak ampuni? Tuhan ampuni. Tetapi jangan salah kira ya. Seringkali kita berpikir kalau Tuhan mengampuni, maka konsekuensi dosanya nggak terjadi. Enggak. Konsekuensi dosanya tetap kamu harus hadapi. Berupa apa? Misalnya, kamu berarti tidak cukup mengenal pasanganmu. Jadi kamu mengenal pasanganmu di dalam pernikahan. Dan di sanalah kamu lihat beberapa hal-hal kekurangan yang tidak bisa kamu terima. Ya mau nggak mau kamu harus terima. Mau nggak mau kamu harus terima. Itu konsekuensinya. Begitu. Konsekuensi yang kedua ya misalnya punya anak sebelum cukup secara finansial, sebelum cukup secara mental, itu semua kamu harus persiapkan dalam waktu bersamaan seiring dengan berjalannya waktu. Jadi bedakan ya antara Tuhan mengampuni dan Tuhan menghilangkan konsekuensinya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah Tuhan mengampuni? Yes. Tetapi konsekuensi dosa mereka harus keluar dari taman. Mereka harus hidup dengan berjeri lelah. Nah, ketika kita misalnya menggunakan narkoba, kita bertobat sama Tuhan, Tuhan ampuni nggak? Tuhan ampuni. Tapi jangan lupa konsekuensi kita gunakan narkoba, kita masuk penjara, otak kita beberapa selnya rusak. Jangan kita salahkan Tuhan. Jangan kita ungkit-ungkit bahwa Tuhan katanya engkau sudah ampuni, kok saya masih begini. Enggak, itu konsekuensi dosa yang kamu harus hadapi. Sama halnya dengan pernikahan karena accident itu. Nah, saya nggak tahu soalnya kesalahan apa yang dimaksud karena tidak detail. Tapi kesalahan itu saya coba maksudkan kepada yaitu accident itu. Wow, ada yang bertanya demikian. Ini karena ada banyak pertanyaan yang mirip, Pak. Saya akan simpulkan. Seringkali kan ada pasangan yang mungkin tadi 3 poin yang iman, relasi, dan beberapa tadi itu sudah cocok, tetapi kendalanya di pihak keluarga yang nggak setuju. Harus bagaimana, Pak, menghadapi ini? Saya seringkali bilang bahwa harus coba ngomong lah sama pihak keluarga, nggak setujunya di mana, nggak setujunya karena apa, gitu. Jadi harus harus dipertemukan, harus terbuka, pembicaraan terbuka, gitu. Itu sih. Nah, tadi nih mungkin ada kaitan juga dengan pertanyaan yang sebelumnya, Pak, dari koleksi novel. Pak, saya punya teman yang punya pacar tidak seiman, terus dia hamil.
tapi dia kekeh nggak mau kawin kalau mesti ninggalin imannya. Menurut Bapak bagaimana Pak untuk hal ini? Waduh. Kalau bagi Ini saya ya, pertanyaan berat-berat Pak. iya pertanyaannya. Bagi saya, kamu sebagai pria ketika dia sudah hamil, ya, maksudnya kamu ini bukan saya ngomong kepada novelnya ya, maksudnya kepada temannya ini. Kalau kamu sudah hamili anak orang, ya udah konsekuensinya kamu harus bayar itu. Kamu harus nikahi dia. Kamu harus nikahi dia. Lah sekarang kalau dia tidak seiman, ya kamu harus akhirnya menjalani kehidupan dua perahu, dua dunia. Kamu akan berantakan sekali, gitu. Nah teman-teman perhatikan, ketika kita mau melawan kehendak Tuhan, kita akan menuai hal-hal yang nggak enak. Bukan hukuman ya, bukan. Tapi misalnya gini, sebagai orang tua, nasihatkan kepada anak, nak, kamu itu jangan sembarang apa masukin ke dalam mulut. Tanganmu itu dicuci dulu karena tanganmu kotor. Itu kan kehendak yang baik. Kalau nggak dituruti yang terjadi apa? Ya dia bisa sakit perut, dia bisa mencret-mencret. Pada waktu tidak taat akan hal yang baik, ya kamu akan mendatangkan hal yang buruk. Saya percaya dan saya imani adalah perintah dan kehendak Tuhan itu adalah baik bagi kita. Pada waktu kamu melanggarnya, kamu akan menuai celaka. Kamu akan menuai celaka sebagai konsekuensi atas dosa ketika kamu melawan kehendak Tuhan gitu. Jadi satu hal yang baik, ada baiknya kamu ikuti saja. Jangan kita berusaha untuk melanggarnya. Gitu. Nah, dalam hal ini, kalau sudah hamili anak orang, nah itu hamili anak orang sebelum nikah itu sudah salah satu. Terus pacaran dengan mereka yang tidak seiman itu salah dua. Apalagi kamu kalau ditambah tidak menikahnya, lebih lagi salah. Kamu akan terjebak di dalam kesalahan. Kalau kamu tidak menikahi, kamu akan lebih parah. Karena keluarga dari wanita pasti akan menuntut. Begitu. Wah, ini cukup menarik, Pak. Iya, tambah banyak, Pak ya. Kita sampai jam 12 malam ya, teman-teman ya. Ini semuanya jadi konseling pernikahan. Ada yang tanya, Pak. Misalnya, Pak, bagaimana kalau ada masalah dalam rumah tangga, suami istri? Terus orang tua ikut campur, Pak. Apakah tindakan yang harus diambil sesuai dengan ajaran Alkitab? Ini Pak, larinya langsung ke pernikahan juga, Pak. Atau ada juga yang menyampaikan seperti ini, Pak. Bagaimana kalau pasangan seiman setelah menikah, sifat buruk suaminya baru kelihatan, sering mukul, bahkan istrinya pun bisa sampai masuk rumah sakit. Apa yang harus dilakukan, Pak? Ini. Yang kedua dulu ya, yang kedua dulu. Begini teman-teman ya, orang kalau sampai cerai, Alkitab bilang enggak. Tapi Alkitab juga memberikan sebuah solusi bagi mereka yang bermasalah adalah pisah dulu. Pisah dulu. Nah, tetapi pengertian pisah dulu itu adalah masing-masing berdoa, bukan masing-masing mencari pasangan baru, calon pasangan baru, bukan ya. Tetapi ketika ini sudah membahayakan, lebih baik pisah rumah dulu. Nah, kalau sekarang pertanyaannya adalah, oh ternyata setelah menikah, ya itu si cowoknya baru ketahuan ringan tangan. Nah, sebenarnya teman-teman, saya akan bertanya lebih lanjut. Berapa lama kamu pacaran? Berapa dalam kamu kenal pasangan kamu? Apakah pada waktu pacaran kamu tidak bisa melihat itu? Apakah kamu tidak melihat adanya kecenderungan emosi-emosi yang besar begitu? Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, selama pacaran kalian ngapain? Terkadang itu seringkali begini, waktu pacaran saja sudah digampar. Nah, nggak heran kalau menikah kamu jadi bumbu rujak begitu loh. Diulek-ulek kamu. Ya karena banyak orang berpikir begini, oh nggak apa-apa kok dia mukul begini nanti kalau menikah berubah. Enggak, kalau menikah kamu akan jauh lihat lebih jelas lagi. Karena kamu hidup bersama dengan dia 24/7. Begitu, kamu akan lihat dia lebih jelas lagi. Jadi sebenarnya yang saya percaya adalah bukan setelah menikah baru itu mukul. Enggak, karena waktu pacaran kamu nggak lihat jelas. Makanya saya selalu bilang, sebelum pacaran buka mata lebar-lebar. Lihat semua orang. Tapi kalau sudah pacaran jangan tutup dua mata.
tapi tutup satu. Tutup satu kenapa? Ya sembari menutup tapi sembari melihat. Kalau kamu sudah menikah ya udah tutup mata. Begitu. Jadi tetap di dalam masa pacaran kamu masih bisa untuk mundur. Tapi kalau sudah di dalam pernikahan tidak ada kata mundur. Makanya teman-teman mau memilih menghadirkan neraka atau surga di dalam bumi ini, yaitu salah satunya bagaimana kamu bisa menentukan pasanganmu siapa. Ketika kamu salah pilih, ya kamu akan memelihara sebuah singa di rumah. Kamu akan menghadirkan neraka di bumi. Tapi ketika kamu memilih dengan tepat, maka kamu menghadirkan surga di bumi. Begitu. Pak, ini ada yang bertanya Pak dari YouTube. Bagaimana kalau sama-sama percaya tapi beda keyakinan, misalnya Kristen dan Katolik, Pak? Oke, sekali lagi teman-teman, saya bukan menyatakan, tadi saya sudah jelaskan, mungkin yang tadi bertanya bisa agak sedikit lihat ke belakang. Tadi saya sudah jelaskan kata seiman, itu bukan bicara label. Bukan bicara label saya Kristen, kamu Kristen, maka kita bisa bersama. Enggak. Tapi bicara soal quality dari iman itu sendiri. Kalau misalnya Kristen sama Katolik, tapi sama-sama mencintai Tuhan, sama-sama berusaha bagaimana menyenangkan Tuhan, di dalam level yang sama seperti Alkitab ajarkan, saya kira ini bukan berbicara soal label agamanya. Begitu. Tapi jangan salah mengerti ya, nanti dipakai kata saya ini dicopot, lalu, oh kalau gitu Pak Albert bilang pokoknya orangnya bisa menjalankan Alkitab tapi labelnya misalnya agama non-Kristen, nggak apa-apa. Bukan, poin saya adalah bagaimana kedekatan dia dengan Tuhan Yesus, bagaimana kegairahan dia untuk mewujudkan prinsip-prinsip kerajaan Allah itu di dalam kehidupannya, baik lewat tujuan hidup, di dalam mengelola keuangan, di dalam mengelola keluarga, di dalam mengelola talenta, dan lain sebagainya. Nah, ada nggak satu hasrat yang sama, gitu, gairah yang sama untuk mewujudkan atau menghadirkan Yesus di dalam hidup? Kurang lebih seperti itu. Itu maksud saya seiman. Ya, jadi yang bertanya nanti mungkin bisa dilihat ulang. Wow, ini menarik, Pak. Kalau melihat respon maupun juga komentar cukup banyak dan pastinya nggak selesai Pak kalau dibahas terus. Mungkin ada saatnya nanti pendeta Pak Albert bisa melanjutkan untuk hal ini Pak. Sebagai pertanyaan penutup Pak, sebenarnya ada yang bertanya seperti ini. Bagaimana kita tahu bahwa dia itu terbaik menurut Tuhan? Dan bolehkah kita meminta tanda-tanda seperti yang dilakukan oleh hamba dari Abraham ya Pak, waktu mencarikan jodoh buat anaknya? Dan ya kalau ditanya boleh apa enggak ya silakan sih, boleh aja. Tapi gini, Tuhan juga kasih kita hikmat ya teman-teman ya, Tuhan kasih kita akal budi, mari kita coba cerna. Nah itulah maksud saya kalau pacaran itu tutup satu. Maksudnya tutup satu itu adalah logika kita masih berjalan dan dipikir baik-baik. Dia kalau begini bagaimana? Nah saya usulkan begini teman-teman. Coba tulis aja di sebelah kolom kanan, sebelah kolom kiri ya, di dalam sebuah kertas tulis sebelah kolom kiri. Kamu harapan punya pasangan seperti apa? Tuliskan aja yang banyak nggak apa-apa. Misalnya ada 10 macam, oh dia harus baik, harus kaya, harus ganteng, tinggi, berotot. Tulis aja semua nggak apa-apa, yang banyak. Nah di antara semua kriteria itu, mana di antaranya yang tidak bisa kamu negosiasi? Yang harus banget nih, saya harus punya istri yang bisa masak, titik. Ini nggak boleh diganggu-gugat. Oke, kamu tuliskan. Nah, ketika kamu cari pasangan, nah kamu akan menemukan, nah biasanya nggak ada tuh yang bisa memenuhi semua keinginan kita, nggak ada, nggak mungkin. Tapi paling tidak yang kamu kasih tanda bintang atau yang tidak bisa diganggu-gugat, itulah yang diutamakan. Tapi jangan 10-10-nya kamu kasih bintang semua. Kamu harus jujur di hadapan Tuhan. Apakah itu adalah sesuatu yang bisa dikompromi nggak sih? Misalnya kamu berharap punya seorang pasangan yang harus bisa masak. Nah pertanyaannya, apakah itu kalau calon kamu itu nggak bisa masak, bisa nggak kamu kompromi soal hal itu?
Begitu. Nah, kalau enggak, baru dibicarakan dengan pasangan. Ini gimana ya? Aku berharap kamu itu bisa masak dengan tujuan bla 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 bla, supaya nanti menghematlah ini semua. Nah, kalau kalian berdua berdiskusi, ketemu satu titik, ya udah disepakati dan jalan berdasarkan titik yang itu. Begitu sih. Terima kasih Pak Albert. Sama-sama. Ini cukup menarik. Mungkin ada tips dari Pak Albert buat rekan-rekan semuanya saat ini yang ada yang LDR lah, ada yang memang menjalani hubungan yang sulit, artinya seringkali berantem Pak dalam hubungan, dan ada juga yang sedang menunggu pasangan yang tepat dari Tuhan. Ada tips Kak sebagai penutup buat rekan-rekan atau kesimpulan teman-teman yang belum menikah, lihatlah dengan matamu lebar-lebar. Seperti yang tadi saya sudah bilang ya, kenalilah banyak orang dulu. Setelah kamu memilih satu orang, tutup satu. Tapi jangan jadi cinta buta. Kamu kasihi, kamu lihat kelebihan dia apa, kekurangan dia apa. Jangan berharap bahwa nanti kamu menikah kekurangannya makin berkurang. Tidak, kekurangannya akan tambah jelas, bahkan bertambah. Begitu, karena waktu kamu bersama lebih lama lagi. Nah, terus kalau sudah menikah, kamu harus terima itu. Kamu harus terima itu dan jalanilah di dalam kasih Tuhan. Gitu. Dengan demikian, ya kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan lewat pernikahan itu. Saya sangat menganjurkan teman-teman, saya tidak di-endorse ya, tetapi saya sangat menganjurkan kepada teman-teman semua untuk baca bukunya Gary Thomas, Sacred Search, pencarian yang sakral. Teman-teman baca itu, pelajari itu untuk dapat detail prinsip yang lebih jelas. Saya tahu teman-teman, ini tidak akan pernah selesai. Karena contoh setiap orang itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Alkitab memberikan kepada kita prinsip. Prinsipnya seperti ini. Nah, kita mari bersama-sama mewujud nyatakan prinsip tersebut. Begitu. Ya, itu saja penutup dari saya. Terima kasih banyak buat apa yang sudah disampaikan dan juga ada tips yang sudah disampaikan oleh hambanya Pak Albert Kurniawan. Baik, seperti biasa kita akan menutup dalam doa dan saya juga persilakan kepada hambanya untuk mendoakan setiap rekan-rekan. Tadi ada yang menyampaikan sedang mengalami kena COVID, saat ini sedang dirawat dan juga ada yang bergumul tentang pasangan hidup. Baik, kami persilakan kepada hambanya Pak. Oke, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama bagaimana memilih pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk melihat baik-baik pasangan kami. Apakah dia mengasihi Tuhan? Apakah dia sungguh bergantung pada Tuhan? Kiranya Tuhan, Kau yang berikan kepekaan kepada kerohanian setiap kami. Sebelum kami memilih pasangan, biarlah kami terlebih dahulu menjadi pasangan yang baik dulu. Pasangan yang mengasihi Tuhan. Supaya ketika nanti kami memilih atau dipilih, kami boleh menjadi kemuliaan dan kesenangan Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa mereka yang mengalami pergumulan sakit penyakit, pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi. Tuhan, Kau yang berikan jalan keluar, Engkau yang berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Engkau berikan pengharapan bagi mereka yang mengalami pergumulan atau masalah. Kami mohon akan belas kasihan dan pertolongan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat daripada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Wow, terima kasih Pak. Ini masih ada rekan-rekan yang bertanya, kenapa sampai sekarang jodohku belum ada? Padahal usiaku sudah 30 tahun dan temanku sebagian sudah pada memiliki pasangan. Mungkin rekan-rekan juga nantinya bisa menyaksikan tayangan ini yang sudah disampaikan oleh Pak Albert di YouTube. Bahkan mungkin ada saatnya nanti juga Pak Albert untuk menyampaikan topik yang sama tetapi dengan materi yang lebih berbeda lagi Pak tentang hal ini Pak.
Baik, seperti biasa saya dengan Bu Astoni juga menyampaikan terima kasih buat hambanya Pak Albert Kurniawan dan juga Sama-sama. buat setiap rekan-rekan yang sudah menyaksikan malam hari ini. Dan esok hari kita akan kembali live dengan topik apa yang dimaksud dengan buah roh kudus, apa yang dimaksud dengan buah roh kemurahan, dengan kemurahan. Dan topik ini akan disampaikan oleh Pendeta Paulus Surya. Rekan-rekan bisa menyaksikan esok hari di jam 7 malam. Dan kita akan ada webinar dari Bara Digital Ministry di hari Jumat, tepatnya tanggal 19, rekan-rekan bisa menyaksikan dan kita akan berjumpa dengan pembicara, diantaranya ada Pendeta Robi Chandra dan juga dengan Pendeta Paulus Surya. Topik dengan pemulihan hati dengan Pendeta Robi Chandra dan Pendeta Paulus Surya di jam 7:30 malam atau pukul 19.30 sampai jam 21 malam. Baik, bersama saya dengan Bu Astoni mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa esok hari.